Presiden lantik Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Menhan RI komitmen perkuat penertiban aset negara. Wamenkom Digi tekankan 4 pilar strategi AI. Halo pemirsa, apa kabar? Ruang Kabinet kembali hadir untuk menemani Anda dengan berbagai isu terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Ruang Kabinet untuk Anda. Kami awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi melantik Menteri dan Wakil Menteri hingga Kepala Badan dalam Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore. Pelantikan tersebut dilakukan dengan pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh calon menteri dan wakil menteri. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih, sekaligus melantik Menteri dan Wakil Menteri hingga Kepala Badan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore. Dalam reshuffle kali ini, Presiden Prabowo memberhentikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Pelantikan Menteri dan calon Wakil Menteri baru itu dilakukan dengan pengambilan sumpah jabatan. Adapun yang resmi dilantik yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Ketua LKPP Sarah Sadika, Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas, dan Reformasi Polri Ahmad Doviri. Selain itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syah Noor, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Koperasi Farida Farika, Kepala Staf Komunikasi Kepresidenan M. Kodari, serta 2 Wakil Menteri Bidang Gizi Nasional Soni Sanjaya dan Nanik S. Dayang. Dari Jakarta, Farizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan perihal perombakan Kabinet Merah Putih, salah satunya perihal Kantor Komunikasi Kepresidenan diganti dengan Badan Komunikasi Pemerintah. Dirinya menegaskan bahwa PCO tidak dibubarkan, namun bertransformasi menjadi sebuah badan yang diharapkan mampu memperkuat komunikasi istana kepada publik. Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo sebagai Badan Komunikasi Pemerintah pada Rabu 17 September 2025. Sebelum melantik Angga Raka, Presiden memberhentikan terlebih dahulu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Perihal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan status Kantor Komunikasi Presiden yang kini bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Prasetyo menjelaskan PCO tidak dibubarkan, namun terkait tugas dan fungsinya dipindahkan kepada Badan Komunikasi Pemerintah yang kini dipimpin oleh Angga Raka Prabowo. Ya, yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru tetapi mentransformasi yang perubahan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian kita rubah ini menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Nah, cakupannya bisa juga pemerintah di sini, termasuk pada nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Apa yang selama ini menjadi tugas fungsi PCO, ya, sekarang nanti dengan Kepres yang baru yang menyebutkan di situ menjadi Badan Komunikasi Pemerintah, dipindahkanlah tugas fungsi PCO ke dalam Badan Komunikasi Pemerintah. Angga Raka Prabowo juga sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital ini diminta oleh Presiden Prabowo untuk memperkuat bidang komunikasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu dari Erick Thohir angkat bicara posisinya sebagai Ketua Umum PSSI usai dirinya dilantik oleh Presiden sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Erick mengatakan perihal jabatannya di PSSI tersebut masih menunggu pembahasan dan juga keputusan dari FIFA sebagai induk tertinggi di sepak bola. Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi telah memberhentikan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dalam reshuffle perdana masa pemerintahannya pada beberapa waktu yang lalu. Namun kursi Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut kini telah diisi oleh Erick Thohir yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, Erick Thohir kini memiliki 2 jabatan sekaligus, yakni Ketua Umum PSSI. Erick mengatakan posisinya sebagai Ketua Umum PSSI masih menunggu pembahasan dan keputusan dari FIFA. Pasalnya, FIFA merupakan induk tertinggi dalam sepak bola. Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Jadi akan mundur dari PSSI, Pak? Tidak ada ikut campur pemerintah, Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak ada ikut campur dari pemerintah? FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Di Jakarta, Fahrizal Diobalau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Letjen Purnawirawan TNI Jamari Caniago secara resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kekosongan kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Pelantikan ini Jamari menggantikan Budi Gunawan yang sebelumnya mengisi kursi Menko Polkam tersebut. Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen Purnawirawan TNI Jamari Caniago menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi Menko Polkam setelah Budi Gunawan diberhentikan pada beberapa waktu lalu. Jamari mengaku bahwa dirinya mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo untuk dapat mengabdi kepada bangsa dan negara meski umur sudah mencapai 77 tahun. Arahan dari beliau, gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin Berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilah. Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Fahrizal Diobalau, Simpo TV melaporkan. Pemerintah resmi menuntaskan pendanaan Koperasi Merah Putih sebesar 200 triliun rupiah. Pendanaan ini diputuskan melalui rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta. Menjelaskan dana tersebut sudah digelontorkan Kementerian Keuangan melalui bank-bank himbara dan siap digunakan sebagai modal usaha koperasi desa maupun kelurahan. Hari ini kami rapat dengan Menteri Keuangan yang sudah 6 bulan berputar-putar. Alhamdulillah hari ini semua masalah Kopdes terjawab. Dalam rapat koordinasi tingkat menteri terkait Koperasi Merah Putih atau KDMP, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa dana 200 triliun telah siap disalurkan ke berbagai sektor koperasi. Dana ini sebelumnya telah digelontorkan Kementerian Keuangan melalui bank-bank himbara, sebagian besar akan menjadi pinjaman modal bagi koperasi desa dan kelurahan. Untuk mengakses dana tersebut, koperasi hanya perlu menyiapkan proposal sederhana sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Ketentuan ini diharapkan mampu mempercepat akses pembiayaan usaha dan juga meningkatkan produktivitas di tingkat grassroots. Menteri Keuangan sudah menempatkan 200 triliun di himbara dan sekarang sudah ada, oleh karena itu saya kira pinjaman untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih, jadi modalnya sudah ada. Tolong disebarluaskan agar teman-teman Kopdes yang sudah 80.000 menanti begitu lama, uangnya sekarang sudah ada. Ya, tinggal sudah siap-siapkan dengan baik, nanti ada proposal sederhana untuk menyampaikan ke perbankan terkait usaha yang akan saudara lakukan. Sekali lagi Pak Doni dan Menteri Keuangan, kami meminta percepatan penyalurannya pinjaman ini. Jangan sampai dana ini mengendap agak lama gitu, padahal koperasi sudah sangat membutuhkan. Rakor ini dihadiri sejumlah tokoh penting mulai dari Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, COO Danantara, Wakil Menteri Desa dan PDT, Wakil Menteri Dalam Negeri, hingga Kepala Badan Pangan Nasional. Sinergi lintas kementerian dan juga lembaga ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, program Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hingga ke desa dan kelurahan.
Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemindahan 200 triliun dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara berpotensi menurunkan bunga pinjaman dan bunga deposito. Menurutnya pemindahan kas yang sebelumnya berada di Bank Sentral akan memudahkan perbankan membelanjakan demi mendukung program pemerintah maupun meningkatkan geliat perekonomian di tanah air. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa pemindahan dana sebesar 200 triliun dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara berpotensi menurunkan bunga pinjaman. Pasalnya, perbankan telah memiliki banyak uang untuk diberdayakan. Oleh karena itu, nantinya pemindahan tersebut dilakukan ke 5 bank, yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia. Adapun uang negara yang disimpan di 5 bank ini berada dalam bentuk deposito on-call konvensional atau syariah dengan mekanisme tanpa lelang. Mas sudah masuk ke perbankan, uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi. Bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya lihat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya di situ. Jadi mudah-mudahan hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Dari Jakarta, Farizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan uang 200 triliun di 5 bank anggota Himbara yang disuntikan pemerintah dapat digunakan untuk pembiayaan koperasi Desa Merah Putih. Purbaya mengatakan bunga pinjaman Himbara untuk Kopdes tersebut ditetapkan sebesar 2%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan, Bank Himbara bisa memanfaatkan kucuran dana 200 triliun untuk pinjaman koperasi Desa Merah Putih. Dana 200 triliun tersebut merupakan saldo anggaran lebih yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia yang disalurkan ke Bank Himbara. Purbaya mengatakan bunga pinjaman Himbara untuk koperasi Desa Merah Putih ditetapkan sebesar 2% yang kini turun dari sebelumnya sebesar 4%. Nanti Kopdes Merah Putih bisa mengajukan pinjaman kepada Bank Himbara dengan plafon atau batas atas pinjaman sebesar 3 miliar per unit dan dikenakan bunga 6%. Kendati demikian, dirinya menekankan agar Bank Himbara hanya menyalurkan pinjaman dari SAL 200 triliun itu untuk unit Kopdes Merah Putih yang telah siap beroperasi dan mengajukan pinjaman. Bunganya itu pada dasarnya, ini kan 200 triliun sudah masuk ke sistem. Uang itu bisa dipakai untuk Koperasi Merah Putih kalau sudah siap, dan kami ada instruksi ke perbankan kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya sekitar 4% ya. Jadi otomatis seperti itu. Jadi nggak ada lagi cost tambahan bagi Himbara. Jadi harusnya sih akan berjalan terus. Cuma nanti kita gebrak-gebrak biar lebih cepat aja. Dari Jakarta, Farizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman akan bangun hunian vertikal di lahan negara yang berada di kawasan Kampung Bandan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Dalam program ini, pemerintah akan menggandeng investor asal Qatar. Pembangunan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang digencarkan Presiden Prabowo Subianto yang akan membangun 3 juta rumah untuk masyarakat. Mempercepat program tersebut, pemerintah berkolaborasi dengan investor asal Qatar dengan nilai investasi mencapai 40 triliun rupiah. Ketua Satgas Perumahan Hasim, Joyo Hadikusumo, mengatakan dalam mewujudkan program 3 juta rumah adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Rencananya tahap awal kolaborasi ini sebanyak 50.000 hunian vertikal akan dibangun di atas lahan negara yang berada di kawasan Kampung Bandan, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
desa. Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa rencana pembangunan 50.000 hunian itu akan berdiri di atas lahan negara yakni milik PT KAI. Menurutnya, penggunaan lahan negara ini akan mengoptimalkan aset lahan melalui konsep Transit Oriented Development. Jadi secara umum, direksi baru KAI diperintahkan oleh Presiden untuk menyiapkan seluruh stasiun yang ada di Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa untuk menjadi tempat bagi pembangunan perumahan vertikal yang murah. Jadi tidak saja satu stasiun seperti di Kampung Tanjung Bandan ini, tapi di seluruh Indonesia diminta untuk mempersiapkan lahan bagi pembangunan yang murah. Kenapa? Karena tanah kereta api kan punya negara. Jadi harga tanahnya itu murah, karena harga tanah murah dalam struktur pembiayaan perumahan kita itu tanah yang paling mahal. Jadi kalau tanahnya murah, harga pasti drop ya, turun dia. Nah, sehingga menjadi affordable bagi rakyat, apalagi kalau dia sudah masuk antrian nanti untuk membeli, maka dia juga bisa dapat fasilitas lagi pada saat membeli. Tapi rumahnya murah dulu, caranya adalah pakai tanah negara. Ini yang dimaksud oleh Bapak Presiden, semua BUMN yang punya tanah, pokoknya terutama yang di tempat pusat-pusat kota, supaya masyarakat itu jangan nyebar keluar. Kasihan, terutama teman-teman yang kerja di dalam. Anda misalnya kan kerja kan di dalam kota karena sumber berita kan dalam kota. Kalau tinggal di luar kota karena tanah di Jakarta mahal, Anda kan pasti nggak bisa punya rumah. Tapi begitu dia pakai tanah negara, karena nanti tanah negara itu dihitung sangat murah atau bahkan digratiskan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan. Ini kita bicara tidak saja pemerintah pusat ya, tapi juga ada pemerintah daerah yang ngapain simpan tanahnya jadi tempat yang tidak jelas, yang mendingan kita bangun rumah, digratiskan bagi rakyatnya sehingga harga akan. Adapun dalam proses pembangunan rumah vertikal di kawasan Kampung Bandan yang memiliki luas tanah 24 hektar ini, pemerintah terlebih dahulu akan berdiskusi dengan masyarakat setempat yang telah bermukim di lokasi. Pemerintah menjamin dalam pembangunan tersebut tidak akan melakukan penggusuran. Pembangunan pertama akan berlangsungkan di lahan kosong seluas 11 hektar. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono meninjau Koperasi Desa Merah Putih, Desa Pucangan, Kecamatan Montong Tuban, Jawa Timur pada 13 September 2025. Keberhasilan KDMP Pucangan dinilai lahir dari potensi lokal dan kemitraan strategis seperti dengan PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono meninjau Koperasi Desa Merah Putih, Desa Pucangan, Kecamatan Montong Tuban, Jawa Timur pada 13 September 2025. Dalam peninjauannya, Menko mengungkapkan keberhasilan KDMP Pucangan dinilai lahir dari potensi lokal dan kemitraan strategis, seperti dengan PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat. Pola ini diharapkan dapat direplikasi, sehingga Kopdes menjadi motor inovasi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dihasilkan dari beras lokal, jadi mereknya juga ada Koperasi Desa Merah Putih ini. Produksi yang dari sini diserap, petaninya untuk, kemudian berasnya juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kesempatan itu, Menko pun mengungkapkan bahwa pesantren juga berperan sebagai pembina dan mentor bagi koperasi desa yang baru berkembang, mentransfer pengetahuan dan pengalaman untuk memperkuat pengelolaan koperasi desa. Redaksi Simpo TV melaporkan. Menhan RI komitmen perkuat penertiban aset negara. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet. Pemirsa, Menhan RI Syafri Samsudin menyaksikan penyerahan kawasan hutan tahap 4 dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Acara yang berlangsung di Kejaksaan Agung ini menegaskan dukungan penuh dari Kementerian Pertahanan terhadap upaya pemerintah untuk mengambil kembali aset-aset negara yang dikuasai secara ilegal. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin menyaksikan penyerahan kawasan hutan tahap 4 dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Penyerahan aset ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan mengembalikan kepemilikan sah negara atas sumber daya alam. Dalam operasinya, Satgas PKH telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Selama 8 bulan terakhir, Satgas berhasil menguasai kembali lahan seluas sekitar 3,3 juta hektar
jauh melebihi target awal yang ditetapkan. Penyerahan aset ini dilakukan secara bertahap dan penyerahan tahap keempat ini saja mencakup lahan seluas lebih dari 674.000 hektar. Secara keseluruhan, total lahan yang telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara mencapai sekitar 1,5 juta hektar, termasuk sekitar 1.600 hektar kebun sawit. Sementara itu masih ada sekitar 1,8 juta hektar lahan lainnya yang sedang dalam proses verifikasi dan akan segera diserahkan. Baru-baru ini Satgas berhasil menguasai kembali lahan dari 2 perusahaan yang beroperasi tanpa izin di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Dengan perubahan peraturan pemerintah yang berlaku, Satgas PKH kini dapat menghitung dan menagih denda administratif kepada subjek hukum yang terlibat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta setiap kepala daerah memperhatikan secara bijak sebelum menaikkan pajak melalui pajak bumi dan bangunan atau PBB. Menurutnya kenaikan pajak harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah yakni melalui pajak. Namun kepala daerah setempat juga harus betul-betul memahami bagaimana kondisi sosial masyarakatnya sebelum memutuskan untuk menaikkan pajak. Tito menuturkan pertimbangan untuk menaikkan pajak melalui PBB dapat dilakukan pemerintah daerah melalui sosialisasi. Hal itu dilakukan untuk mengetahui dampak terhadap ekonomi masyarakat dan bagaimana kondisi sosial ekonomi mereka. Meski demikian, Tito juga memahami bahwa 80% kepala daerah yang saat ini memimpin daerahnya merupakan kepala daerah baru, sehingga tak semua kepala daerah baru tersebut menjalankan kebijakannya sendiri dalam menaikkan pajak, karena ada pula yang melanjutkan kebijakan pemimpin yang lama. Nah, daerah akhirnya ada yang menaikkan pajak dan retribusi, diantaranya PBB tadi yang paling gampang. Nah, di situ ada ketentuan bahwa setiap kenaikan itu harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dua, melakukan sosialisasi pada masyarakat. Nah, sosialisasi lakukan, dialog dilakukan, masyarakat jelaskan, dan lihat juga kira-kira berdampak kepada ekonomi masyarakat, terdampak nggak? Kalau masyarakat yang nggak mampu diberikan beban, ya mereka nggak pasti akan berat sekali. Oleh karena itu kepala daerah harus bijak. Saya tahu bahwa sekarang ini 80% kepala daerah ini baru. Tapi keputusan itu yang naikkan ini hanya 5 yang di tahun 2025 ya. Yang dari 20 yang di atas 1%. Yang lain keputusan yang lama. Mereka hanya melanjutkan. Nah, oleh karena itulah saya minta untuk melakukan evaluasi kembali. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Mutia, Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Wamendagri, Bima Arya menekankan perlunya pemerintah daerah NTB melakukan langkah pemulihan yang cepat, sekaligus menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan. Mendagri memberi perhatian khusus agar stabilitas dan ketertiban tetap terjaga, sekaligus mendorong percepatan pemulihan. Bima Arya menjelaskan Mendagri Muhammad Tito Karnavian telah mengerahkan jajaran Kementerian Dalam Negeri untuk turun ke berbagai daerah dengan melakukan kunjungan, silaturahmi, dan konsolidasi, terutama di wilayah yang terdampak kerusuhan. Menurutnya, Mendagri memberi perhatian khusus agar stabilitas dan ketertiban tetap terjaga, sekaligus mendorong percepatan pemulihan. Ia melanjutkan arahan Presiden Prabowo menekankan agar pemerintah daerah bergerak cepat, terutama untuk memperbaiki fasilitas publik yang rusak. Bima menilai pemulihan harus disusun secara bertahap dengan skala prioritas yang terukur, mulai jangka pendek hingga jangka panjang. Dalam forum tersebut, Bima memberikan apresiasi kepada DPRD Provinsi NTB yang tetap melaksanakan tugas, meski gedung Dewan rusak terbakar. Soal keamanan, Bima kembali menekankan urgensi pengaktifan Siskamling. Menurutnya ada 3 tujuan utama dari Siskamling, yakni memperkuat kebersamaan warga, menjaga keamanan lingkungan, serta meningkatkan deteksi dini. Nah, target Bapak Presiden adalah yang pertama membangun kebersamaan warga. Nomor 2 adalah menjaga keamanan. Dan nomor 3 adalah deteksi dini, Pak. Warga menjaga warga. Mohon agar atensi untuk melakukan aktivasi kepada Siskamling tadi, Pak. Festi Rahmadi, Redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada semua daerah mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan atau desa untuk kembali gencar mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di wilayah mereka.
Tito bahkan bakal melakukan pengecekan secara langsung ke daerah-daerah untuk memastikan pelaksanaan Siskamling tersebut benar-benar dijalankan atau tidak. Ditemui di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa sore, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah mengeluarkan surat edaran resmi kepada gubernur, bupati, dan wali kota terkait pengaktifan kembali Siskamling. Selain merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, Tito menilai pengaktifan kembali Siskamling bukan saja bermanfaat untuk melakukan pengamanan di wilayah, namun juga bisa membantu warga yang membutuhkan pertolongan, terlebih pada waktu malam hari. Untuk itu, Tito meminta kepada semua daerah mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan atau desa untuk kembali gencar mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di wilayah mereka. Ya, saya sudah sampaikan pengaktifan Siskamling. Ini juga sesuai arahan dari Bapak Presiden. Ini Siskamling adalah sesuatu yang lama ya. Program lama, konsep lama dalam bentuk pengamanan daerah masing-masing ya, melalui upaya sendiri, namanya Swakarsa. Ini seperti biasa ya, nanti ada pos biasanya, kemudian dibagi shift di tiap RT, RW, kemudian kelurahan dan desa. Kemudian menjaga lingkungan, kalau ada orang yang mencurigakan, masuk, mau mencuri, berbuat jahat, mau merampok dan lain-lain, berkelahi, itu bisa dicegah dengan adanya petugas-petugas ini. Kenapa tidak polisi atau TNI? Polisi, TNI jajaran teritorial tetap ada, tapi kan wilayah kita luas, sehingga perlu dibantu, didukung bersama-sama. Pengamanan itu adalah kerjaan bersama. Tito bahkan bakal melakukan pengecekan secara langsung ke daerah-daerah untuk memastikan pelaksanaan Siskamling tersebut benar-benar dijalankan atau tidak. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut ke informasi Presiden Prabowo Subianto yang memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta. Menteri SDM menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas percepatan transisi energi nasional dan isu strategis lainnya. Usai rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 15 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah percepatan transisi energi nasional melalui pengembangan energi terbarukan, terutama tenaga surya. Menteri ESDM menyampaikan bahwa pemerintah memberikan ruang bagi investor asing untuk berpartisipasi dalam proyek transisi energi ini. Selain itu, pemerintah mendorong kemitraan strategis antara pelaku usaha nasional, BUMN, dan mitra internasional demi memperkuat sektor energi bersih di Indonesia. Tadi rapat pertama, habis itu dipanggil lagi, kita bahas tentang percepatan untuk transisi energi. Kita mau bangun solar panel yang satu desa itu 1 sampai 1,5 gigawatt. Jadi ke depan itu kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 gigawatt. Itu yang tadi kita bahas. Tak hanya membahas transisi energi, pertemuan tersebut juga menyinggung kelanjutan negosiasi dengan Freeport. Menteri ESDM mengungkapkan bahwa selain penambahan saham sebesar 10% yang telah disepakati, kini terbuka peluang untuk meningkatkan nilai saham yang lebih besar. Solar panel 100 gigawatt itu kan cukup besar. Sementara kapasitas industri kita di sini hanya satu tahun tidak lebih dari 5 gigawatt. Nah, oleh karena itu pasti kita akan mencari investor asing dan bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional dan BUMN kita termasuk dalamnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan solidaritas terhadap rakyat dan pemerintah Qatar pada konferensi tingkat tinggi darurat Arab Islam. Menurut Sugiono, apa yang terlihat di Doha bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan konsekuensi tragis dari impunitas selama puluhan tahun.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan solidaritas Indonesia terhadap rakyat dan pemerintah Qatar pada konferensi tingkat tinggi darurat Arab Islam yang berlangsung di Doha, Qatar pada Senin 15 September 2025. Sugiono mengatakan agresi Israel terhadap Qatar pekan lalu bukan hanya pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, namun juga pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, piagam PBB dan juga prinsip-prinsip organisasi kerjasama Islam. Menurut Sugiono, apa yang terlihat di Doha bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan konsekuensi tragis dari impunitas selama puluhan tahun. KTT Darurat Arab Islam di Doha membahas rancangan resolusi menanggapi serangan Israel ke sejumlah negara di Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir, terutama serangan Israel ke Doha pada 9 September 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga Mauladi mengunjungi tim ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi di kawasan Transmigrasi Ligita, Bengkulu Utara. Kementerian Transmigrasi melalui tim ekspedisi Patriot akan berupaya untuk melakukan transformasi kawasan menjadi pusat pertumbuhan baru. Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga Mauladi mengunjungi tim ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi di kawasan Transmigrasi Ligita Bengkulu Utara. Melalui video yang juga dibagikan di akun sosial media Instagram @vivayoga_mauladi pada 14 September 2025, kunjungan Wamen Viva didampingi oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Kementerian Transmigrasi melalui tim ekspedisi Patriot akan berupaya melakukan transformasi kawasan menjadi pusat pertumbuhan baru. Tidak hanya memindahkan penduduk tapi juga membangun ekosistem ekonomi dan sosial yang juga berkelanjutan. Tujuan tim ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi diantaranya adalah untuk pemetaan potensi lokal dan juga produk unggulan, mengidentifikasi potensi ekonomi, sosial dan juga ekologis di kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan berbasis kekuatan lokal. Yang beberapa waktu lalu telah kita luncurkan, telah kita kirim di 154 kawasan transmigrasi dari Aceh sampai Papua. Dari 154 kawasan itu kita telah menerjunkan sebanyak 2.000 tim ekspedisi Patriot yang terdiri dari 42 profesor, 358 lulusan doktor, kemudian lulusan S1 dan S2 854 dan 750-an mahasiswa S1 ongoing. Tiara Dianti, redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita kembali ke Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengungkapkan akan melakukan patroli pada bulan depan ke sejumlah kementerian yang mengalokasikan anggaran besar namun belanjanya lambat. Purbaya menyebut patroli ini dilakukan agar dapat memastikan membantu percepatan jika penyerapan belanja di kementerian lambat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku telah meminta izin Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan patroli atau mengecek penyerapan anggaran di beberapa kementerian pada bulan Oktober mendatang. Hal ini dilakukan untuk melihat penyerapan anggaran di kementerian-kementerian yang belum optimal. Purbaya mengatakan jika dianggap tidak bisa mengoptimalkan belanja anggaran hingga akhir tahun, maka anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Nantinya anggaran itu dialokasikan untuk program-program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang ada baru lagi sedikit. Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita pakai nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Kalau misalnya hari ini kita sebarkan ke program yang langsung siap dan bertambah keras. Saya nggak mau uang nganggur. Dari Jakarta, Fahrizal, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Kabinet bersama saya Tiara Dianti. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi merilis program paket ekonomi 8+4+5 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Program paket ekonomi ini terdiri dari 8 program akselerasi 2025, 4 program yang dilanjutkan di tahun 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo resmi merilis program paket ekonomi 8+4+5 2025. Program paket ini terdiri dari 8 program akselerasi 2025, 4 program yang dilanjutkan di tahun 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Adapun beberapa program, yakni subsidi gaji bagi pekerja berpenghasilan di bawah 10 juta, perluasan insentif pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Selain itu, perlindungan sosial bagi pekerja lepas, termasuk pengemudi ojol, hingga program cash for work ataupun kerja padat karya di sektor perhubungan maupun di sektor perumahan. Dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan anggaran pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Mungkin slide-nya boleh ditayangkan. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP, dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Yang kedua, mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 1 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah dilakukan untuk sektor padat karya. Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552.000 pekerja, dan ini diberikan 100% PPh untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan. Nah, anggarannya sebesar 120 miliar. Ini bisa pindah ke slide berikut, slide 3. Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan. Itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar 7 triliun. Dari Jakarta, Farizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan alasan dibalik pemutaran video capaian pemerintahan Prabowo Subianto yang diputar di bioskop. Mutia menyebut hal tersebut merupakan wujud pemerintah dalam menjalankan komunikasi publik dan transparansi kepada masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan diputarnya video capaian pemerintah di bioskop merupakan salah satu bentuk transparansi dari pemerintah yang harus dijalankan dalam berbagai ruang. Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan kepada publik mengenai apa aja program yang sudah dijalankan, sehingga pemutaran video tersebut dirasa perlu sebelum tayangan film di bioskop berlangsung. Di samping itu, Mutia juga mengungkapkan bahwa hal ini memang merupakan program Komdigi yang bekerja sama dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam rangka transparansi program pemerintah. Pada prinsipnya, komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang, beragam ruang, ya. Kita juga melihat ini dalam bentuk transparansi publik. Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga ya bagaimana pelaksanaannya gitu. Itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi dari program-program. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Mutia, Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu dari Menteri PKP Marwarar Sirait pada 13 September 2025 menyapa para pengembang perumahan subsidi di Sulawesi Selatan yang tergabung di Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia. Selain itu Menteri Ara juga meminta kepada para asosiasi pengembang untuk menyampaikan laporan pemerintah daerah yang belum melaksanakan BPHTB dan PBG gratis. Sosialisasi kredit perumahan berubah menjadi momen haru dan bahagia untuk pengurus Asosiasi Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia pasca kehadiran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Marwarar Sirait menjadi tamu penting dalam sosialisasi kredit perumahan di Hotel Claro Jalan AP Veterani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 13 September 2025. Momen haru terjadi ketika Bank Ara menyerahkan 1 unit rumah kepada keluarga Ali Topan, pria disabilitas peduli lingkungan dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dengan semangat tanpa pamrih, Ali Topan menjadi aktivis peduli lingkungan di Pinrang. Setelah momen haru, ada juga momentum bahagia untuk para pengembang. Para pengembang ini mendapatkan penghargaan dari Marwarar Sirait. Ketua OKK Apersi Sulsel Haji Darwis Daeng Nai dapat penghargaan dari perusahaan Daeng Nai, jadi salah satu perusahaan terbanyak merealisasikan kredit kepemilikan rumah subsidi terbanyak pada tahun 2024 lalu. Kalau menghadirkan pemikiran-pemikiran yang visioner dan cara-cara yang bisa membantu para pengusaha supaya makin bermakna lah. Kita aturan itu kan harus bermakna bagi ekosistem. Saya tidak ragu-ragu ekosistem kita itu yang sangat penting adalah pengembang. Ya, itu pengembang, konsumen, itu adalah ekosistem perbankan, ya, itu adalah ekosistem yang penting. Kepala daerah, kementerian terkait, menyangkut perizinan, itulah ekosistem. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri akan menggelar Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 dengan tema Muslim World Movie Screening 2025 pada 19 hingga 21 September di Jakarta. Festival ini menampilkan film dari 16 negara anggota OKI sebagai bagian dari diplomasi budaya melalui sinema. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan menyelenggarakan Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 dengan tema Muslim World Movie Screening 2025. Festival ini berlangsung pada 19 hingga 21 September 2025 di Jakarta dan merupakan hasil kerjasama Kemlu RI dengan Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Produksi Film Negara, Universitas Negeri Jakarta, Galeri Nasional, dan Sinema XS1. Festival ini menjadi inisiatif diplomasi budaya berbasis sinema yang menampilkan karya film dari 16 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam dengan tema Stories of Peace. Acara ini memperlihatkan narasi Islam yang damai, moderat, dan beragam, sekaligus mengajak publik memahami kehidupan Muslim dari berbagai budaya, bahasa, dan sejarah yang berakar pada nilai-nilai Islam universal. Tokoh perfilman nasional sekaligus Ketua Persatuan Perusahaan Film Indonesia, Deddy Miswar, mengharapkan Kementerian Luar Negeri RI mengembangkan festival film internasional bukan sekedar event satu kesempatan. Sebagai insan film sangat gembira sekali kalau ada berbagai festival film di Indonesia ini dilaksanakan. Apalagi ini international festival khusus bagi negara-negara Islam. Ini perspektif baru ya di tanah air. Bagaimana nih jendela kita orang Indonesia melihat industri film di negara-negara Islam yang ada di dunia. Saya kira ini sangat penting dan nanti bisa juga dilakukan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada kerjasama, baik itu di bidang produksi maupun pemasaran. Sebagai insan film sangat gembira sekali kalau ada berbagai festival film di Indonesia ini dilaksanakan. Apalagi ini international festival khusus bagi negara-negara Islam. Ini perspektif baru ya di tanah air. Bagaimana nih jendela kita orang Indonesia melihat industri film di negara-negara Islam yang ada di dunia. Saya kira ini sangat penting dan nanti bisa juga dilakukan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada kerjasama, baik itu di bidang produksi maupun pemasaran. Karena kita tahu
Indonesia ini pasar yang besar, ya. Mereka juga pasti ingin masuk kemari sebagai pasar yang besar, dan juga ada kesempatan bagi film-film Indonesia juga menjajaki pasar-pasar di luar, masuk ke dalam negara-negara Islam di dunia ini. Arts Lumiere Indonesia Festival 2025 digelar di 4 lokasi strategis di Jakarta dengan pemutaran 45 film feature dan pendek dari negara-negara seperti Mesir, Iran, Saudi Arabia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Selain pemutaran film, akan diadakan diskusi bersama sineas dan akademisi. Festival ini terbuka untuk umum dan gratis, dihadiri oleh semua pecinta film dan masyarakat luas. Dewi Manik, redaksi Sinpo TV, melaporkan. Kementerian Perhubungan terus berupaya mewujudkan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan, transportasi bukan hanya memudahkan perjalanan, namun juga menjadi penopang ekonomi inklusif. Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya konektivitas transportasi yang selamat dan berkeadilan. Melalui jaringan transportasi yang merata, pemerintah berharap dapat mendorong ketahanan pangan dan energi. Selain itu, akses yang terbuka luas disebut akan memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan lapangan kerja. Kedepan, Kemenhub menjadikan langkah ini sebagai bagian dari ikhtiar wujud bakti transportasi untuk energi. Hari Perhubungan Nasional menjadi momentum untuk merefleksikan diri, berkomitmen bersama sebagai insan transportasi untuk terus bertransformasi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Adaptif terhadap perubahan, pemanfaatan teknologi transportasi berkelanjutan, penerapan sistem transportasi cerdas berbasis digital, dan transportasi yang berorientasi pada keselamatan, serta pembiayaan kreatif perlu dioptimalkan untuk menghadirkan layanan transportasi yang dapat terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya memudahkan perjalanan, konektivitas transportasi yang baik dan berkeselamatan akan memperkuat ketahanan pangan dan energi, membuka akses pendidikan dan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peringatan Hari Perhubungan Nasional ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan transportasi yang terjangkau, selamat, dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono meninjau langsung korban kebakaran di Kelurahan Senen pada 15 September 2025. Kemensos menyalurkan bantuan darurat senilai Rp255 juta. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono turun langsung ke lokasi untuk meninjau, mendengar, dan memastikan kebutuhan warga yang mengalami kebakaran di Kelurahan Senen pada 15 September 2025. Kemensos menyalurkan bantuan darurat senilai Rp255 juta untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban kebakaran. Bantuan tersebut berupa makanan, pakaian, kasur, selimut, hingga perlengkapan ibadah. Selain itu, layanan psikososial juga diberikan agar anak-anak tetap tersenyum dan orang tua kuat menjalani hari-hari sulit. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, ya, pihak kepolisian, pihak TNI, ada Basnas, ada Pordam, ada Tagana, ada pendamping Resos, dan semua pihak yang sudah bersinergi, bergotong royong membantu korban kebakaran yang ada di Pasar Senen ini. Tiara Dianti, redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menilai kolaborasi dengan media sangat penting untuk memperkuat literasi digital masyarakat. Mutia menilai pesan literasi yang datang dari media kerap lebih didengar publik dibandingkan dari pemerintah. Menghadapi derasnya arus informasi di ruang digital, Mutia Hafid menilai peran pemerintah saja tidak cukup. Menteri Komunikasi dan Digital itu menekankan pentingnya kerjasama dengan media sebagai mitra strategis dalam memperkuat literasi digital masyarakat. Dalam acara di Jakarta Pusat pada Senin 15 September yang bertajuk Pentingnya Literasi Digital dan Upaya Mewujudkan Cyberspace Aman untuk semua kalangan termasuk anak-anak, ia menyampaikan bahwa media memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pemahaman publik. Mutia mengungkapkan pesan-pesan literasi yang disampaikan melalui media cenderung lebih dipercaya masyarakat dibandingkan jika berasal langsung dari pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Komdigi, lebih dari 226 juta warga Indonesia atau 80,66% populasi sudah terkoneksi internet dengan durasi penggunaan rata-rata mencapai 8 jam 40 menit per hari.
Meski demikian, masih ada sekitar 50 juta orang yang belum tersentuh akses digital dan tantangan signifikan justru datang dari anak-anak. Dari 65 juta anak usia 0 sampai 14 tahun, sekitar 70% sudah aktif menggunakan internet. Sementara 80% orang tua tidak mengetahui aktivitas daring anak mereka. Teman-teman media jauh lebih cepat daripada pemerintah membacanya dan itu sah-sah saja, Pak Andi. Kita perlu saling melengkapi, kita perlu saling mengingatkan, dan kita perlu kolaborasi terutama di literasi.com. Ada program literasi digital, ada relawan-relawan yang membantu di berbagai hal dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan pemerintah secara erat untuk terus membangun literasi kepada masyarakat. Karena kadang kalau media melakukan literasi lebih didengar Pak daripada kalau pemerintah yang tantangannya kita akan hadapi tidak mudah, tapi sebagaimana kita yakini bahwa seluruh tantangan hadir dengan kemudahan, jadi mari berjibaku untuk mencari berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan zaman. Mutia menegaskan bahwa meskipun tantangan era digital semakin kompleks, peluang untuk membangun ruang digital yang aman dan inklusif tetap terbuka. Karena itu, kolaborasi antar pemerintah dan media menjadi langkah penting agar literasi digital menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan pentingnya 4 pilar dalam strategi pengembangan AI nasional. Menurutnya pentingnya kolaborasi, mitigasi risiko, inovasi, dan riset menjadi kunci membangun ekosistem AI yang inklusif dan bertanggung jawab. Pengembangan kecerdasan artifisial di Indonesia membutuhkan arah kebijakan yang jelas dan bertanggung jawab. Dalam forum AI for Sustainable Future di Jakarta Selatan pada Selasa 16 September, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan pentingnya membangun ekosistem AI yang juga inklusif, etis, dan bermanfaat bagi publik melalui keseimbangan antara inovasi dan mitigasi risiko. Nezar menjabarkan 4 pilar utama sebagai dasar strategi AI nasional, yakni kolaborasi mitigasi risiko inovasi serta penguatan riset dan pengembangan. Ia menyoroti bahaya penyalahgunaan AI generatif seperti deepfake dan juga disinformasi yang dapat merusak ruang publik. Ia juga menyebut bahwa Indonesia perlu merespon cepat dengan belajar dari kebijakan negara lain seperti AI Act di Uni Eropa, kebijakan transparansi di Amerika Serikat, dan regulasi ketat Tiongkok. Saya ingin menyampaikan sedikit hal saja apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk merespon ataupun memberikan semacam intervensi kebijakan dari perkembangan artificial intelligence sampai dengan hari ini. Seperti kita ketahui, perkembangan artificial intelligence cukup cepat sekali. Baru tahun lalu kita bicara soal generative AI, sekarang kita udah bicara soal agentic AI. Jadi belum lagi aturannya kita buat, teknologinya sudah berubah. Nah, di dalam peta jalan nasional itu ada beberapa prinsip-prinsip pengelolaan artificial intelligence yang kita lakukan ya. Yang pertama, kita ingin bahwa AI yang nanti dikembangkan itu dia harus bermartabat, berkeadilan, menjunjung akuntabilitas. Pelindungan data pribadi harus masuk di sana, dia juga harus transparan dan dia juga harus menyertakan aspek-aspek keamanan, keberlanjutan, integritas, dan inklusivitas, serta keterlibatan dan pengawasan manusia. Ini yang menjadi prinsip-prinsip tata kelola AI yang nantinya akan menjadi peta jalan AI kita bersama. Sekali lagi, salah satu kunci penting dalam menghadapi perkembangan AI adalah kita harus melakukan respon yang cepat dan adaptif, lalu membaca peluang pengembangannya. Dan dari sudut pemerintah, saya kira dibutuhkan satu intervensi yang positif ya, untuk bisa memajukan inovasi, dan kita juga harus berpikir bagaimana mengembangkan ekosistemnya. Besar harapan kami ya, sebagai policy makers gitu, agar kegiatan ini bisa terus dilakukan sebagai satu wadah buat kita ya, untuk memperkuat kolaborasi untuk membangun ekosistem pembangunan artificial intelligence Indonesia yang etis, yang bertanggung jawab, bermartabat, dan mandiri ke depannya. Selain itu, Nezar juga menyinggung rendahnya investasi Indonesia di bidang R&D yang baru menyentuh 0,24% dari PDB.
Ia mendukung target pemerintah untuk menaikkannya menjadi 1% sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, keempat pilar tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan AI Indonesia yang adaptif dan juga bermartabat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Ruang Kabinet kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.